Setiap orang punya kode yang membentuk dirinya. Kadang kita menyebutnya nasib, kadang cuma kebetulan. Tapi kalau kamu mau lihat lebih dalam, mungkin semua itu cuma angka yang akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di Kodam, kode dalam angka manusia. Selamat mendengarkan. Uang itu topik yang menarik, bukan karena jumlahnya, tapi karena hubungan kita dengannya yang sangat personal. Ada orang yang gampang cari uang, tapi ada juga yang gampang banget buat ngabisin uang. Ada yang stabil, aman, tapi susah berkembang. Ada yang uangnya banyak, tapi hidupnya penuh dengan tekanan. Dan seringkali kita menyimpulkan dia ini lebih pintar, dia ini lebih beruntung, atau dia ini lebih disiplin. Padahal bisa jadi jawabannya lebih sederhana. Cara kita berhubungan dengan uang memang berbeda. Di episode ini kita akan bahas uang sebagai pola, bukan sebagai tujuan. Selamat datang di podcast Kodam, kode dalam angka manusia. Sebelum lanjut dengerin episodenya, jangan lupa follow podcast Kodam, search di Spotify, bisa pakai Spotify desktop atau pakai website langsung akses di open.spotify.com. Search aja ya podcast Kodam. Dan kalau kalian aksesnya dari aplikasi Spotify, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari podcast Kodam. Terima kasih semuanya dan selamat mendengarkan. Uang bukan angka, tapi energi. Uang sering dianggap sesuatu yang netral, padahal dalam prakteknya, uang selalu membawa rasa aman, rasa takut, ambisi, kontrol, bahkan luka. Cara kita mencari uang, menyimpan uang, dan menghabiskan uang biasanya nggak rasional sepenuhnya. Dan disinilah numerologi masuk. Numerologi nggak ngejawab berapa uang yang akan lo punya, tapi bertanya gimana cara lo ngalirin energi bernama uang. Ya simple, karena uang itu energi tukar. Dan setiap orang punya cara alami yang berbeda dalam mengelolanya. Pola uang yang sering muncul. Tanpa terlalu teknis, mari kita lihat beberapa pola umum. Ada orang yang uangnya datang lewat struktur, atau konsistensi, atau sistem, atau proses jangka yang cukup panjang. Nah, biasanya orang dengan pola ini kuat di stabilitas, lebih sabar dibanding orang lainnya, dan tahan membangun dengan pelan. Tapi masalahnya kalau dia memaksakan diri, biasanya dia akan ambil resiko yang lebih besar, ikut tren lebih cepat, dan sangat spekulatif. Hasilnya apa? Bukannya kaya, malah cemas. Tapi ada juga orang yang uangnya datang lewat ide, komunikasi, kreativitas, dan juga jaringan. Kalau uang datangnya lewat hal-hal ini, biasanya bisa cepat ngasilin uang, tapi juga cepat hilangnya kalau nggak sadar pola itu ada. Masalah akan muncul ketika uang dianggap bukti menjadi nilai diri. Semua peluang diambil tanpa adanya arah. Bahkan hidup jadi lebih reaktif. Di sisi lain, ada juga tuh orang yang uangnya datang lewat tanggung jawab, pelayanan, peran sosial, bahkan merawat sistem atau orang lain. Nah, yang ini biasanya cenderung stabil, tapi jarang merasa cukup karena tanpa disadari uangnya selalu dialirkan keluar, bukan ke dirinya sendiri. Semua pola ini nggak salah kok. Yang bermasalah ketika pola itu nggak disadari oleh kita semua. Kesalahan terbesar dalam hal uang. Kesalahan paling umum bukan kurang kerja keras, kurang pintar, kurang peluang, tapi meniru pola uang orang lain. Ketika hidup di era konten sukses, cerita viral, cara cepet kaya, tanpa disadari, gua atau mungkin lo suka memaksakan diri. Ya kurang lebihnya kayak kita butuh stabilitas untuk ikut spekulasi, kita butuh fleksibilitas yang dikunci sistem tentunya, dan juga kita butuh makna yang dikejar target kosong. Lalu hasilnya, uang mungkin ada, tapi hidup terasa salah. Dan itu yang jarang banget dibahas. Uang yang nggak selaras akan selalu terasa lebih berat. Uang dan angka dalam diri. Sampai di titik ini, mungkin lo mulai sadar satu hal. Uang itu nggak cuma soal kerja keras, tapi soal cara bergerak sebagai manusia. Uang itu bukan soal kerja keras, tapi soal cara lo bergerak sebagai manusia.
Dan disinilah numerologi jadi relevan secara praktis. Bukan untuk bilang lo akan kaya atau enggak, tapi untuk ngebaca dari mana dorongan finansial lo berasal. Inner soul number, kenapa uang terasa cukup atau tidak. Inner atau soul number bicara tentang motivasi terdalam. Bukan soal gimana lo cari uang, tapi untuk apa uang itu secara emosional. Ada orang yang uangnya cukup secara angka, tapi tetap ngerasa kurang. Ada juga yang uangnya nggak selalu besar, tapi merasa tenang dan aman. Itu bukan logika, itu inner need. Kalau dorongan batin lo butuh kebebasan, uang yang terlalu kaku terasa menyesakan. Kalau dorongan batin lo butuh keamanan, uang yang fluktuatif bikin cemas. Tapi kalau dorongan batin lo butuh makna, uang tanpa kontribusi terasa kosong. Makanya, dua orang dengan gaji sama bisa merasakan hidup yang sangat berbeda. Numerologi itu ngebantu kita sadar uang bukan cuma alat hidup, tapi cermin kebutuhan batin. Destiny atau expression, cara alami mencari uang. Kalau inner bicara kenapa, destiny atau expression bicara bagaimana. Ini tentang cara alami seseorang menghasilkan nilai. Ada orang yang emang bersinar saat ngomong, jual ide, membangun jaringan. Ada juga yang lewat inovasi dan keberanian ambil resiko. Tapi ada masalah juga nih kalau muncul di saat kita meniru cara orang lain. Bukan karena cocok, tapi karena terlihat berhasil. Destiny number mengingatkan uang paling stabil datang dari cara yang paling selaras. Kalau cara lo cari uang terasa berat, bisa jadi bukan karena lo kurang pintar, tapi karena lo ngelawan ekspresi diri lo sendiri. Lesson or karma number, pola uang yang terus berulang. Sekarang bagian yang sering bikin orang tersentak adalah lesson atau karma number yang sering muncul sebagai uang itu datang terus hilang, stabil tapi nggak berkembang, takut ambil keputusan finansial atau sebaliknya, terlalu impulsif. Bukan karena lo jelek soal uang, tapi karena ada pelajaran berulang. Numerologi itu nggak menghakimi lo kok. Dia cuma nunjukin di area inilah lo sering diuji. Dan kabar baiknya, pelajaran yang disadari nggak harus diulang terus. Contohnya, wajar kalau ada orang yang kerja keras tapi selalu merasa kurang. Ada yang uangnya stabil tapi takut hilang. Ada yang cepet dapat uang tapi cepet habis. Ini bukan soal moral, ini soal pola. Dan pola nggak buat disalahin ya. Pola untuk dibaca dan diarahkan. Numerologi itu nggak pernah bilang uang lo akan segini. Tapi numerologi bertanya tentang apa hubungan lo dengan uang, dari mana dorongan lo, dan pelajaran apa yang sering muncul. Karena setelah sadar itu, keputusan finansial lo akan berubah tanpa perlu dipaksa. Refleksi praktikal. Sekarang gue mau ajak lo semua untuk refleksi. Nggak perlu hitung-hitungan apapun dulu. Jawab dengan jujur. Uang paling sering datang lewat apa? Atau uang paling sering habis di mana? Atau apakah lo akan cenderung lebih stres ketika uang lo stagnan? Atau uang lo hilang? Atau uangnya datang tapi nggak bisa lo kendaliin? Dari situ, biasanya pola udah kelihatan. Numerologi bukan alat untuk memperbaiki uang. Numerologi adalah alat untuk menyadari hubungan lo dengannya. Karena setelah sadar, keputusan lo itu akan berubah dengan sendirinya. Gue mau tutup dengan satu kalimat yang menurut gue penting. Masalah uang jarang soal jumlah. Lebih sering soal arah dan keselarasan. Uang yang mengalir sesuai pola diri akan terasa ringan, walau belum besar. Dan di episode berikutnya, gue akan lanjut ke topik yang sangat dekat dengan uang, angka dan karir. Kenapa ada orang berkembang cepat di tempat tertentu dan terhambat di tempat lain walaupun sama-sama kompeten. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kodam, kode dalam angka. Ingat, angka hanya kode, kesadaran yang mengatur aliran. Gua Putu, pamit.